Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita part sebelumnya, Yachen yang berhasil membunuh roh pelahap jahat kemudian berusaha memulihkan tenaga dari pemimpin klan salju bayangan yang bernama Dajisi. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan mulai part kali ini. Cerita dimulai dengan adegan Yachen yang sedang berusaha untuk menyembuhkan pemimpin klan salju yang bernama Dajisi. Dan tiba-tiba senjata ilahi yang sudah dikendalikan oleh pelahap berubah menjadi sebuah mesin aneh yang melayang ke sana kemari. Yachen yang curiga langsung menangkap mesin itu. Ternyata mesin tersebut bernama Rauki, sebuah mesin yang dibuat oleh dewi yang bernama Anki, seorang dewi yang mempunyai kekuatan kehidupan. Rocky menceritakan bahwa saat ini tubuh dari Dewi Anki terbagi menjadi 7 bagian. Hal itu dilakukan untuk menyegel roh kekosongan pada tubuhnya sendiri, yang pada saat itu roh kekosongan akan membahayakan dunia. 7 bagian dari masing-masing segel berhubungan dengan kontrak kehidupan, dan Rocky memohon kepada Yachen, sang dewa pengendali ruang, untuk membantunya mencari kontrak kehidupan tersebut, agar dia bisa membangkitkan Dewi Anki. Yachen yang mendengar cerita itu bilang kepada Rocky kalau dia tidak bisa membantu karena saat ini tubuh dewanya sudah rusak dan tidak memiliki cukup kekuatan. Belum lagi dia mempunyai musuh yang masih terus mengejarnya. Cerita kemudian berpindah ke istana Yihong. Di istana terlihat Tantai dan Xiao Xiao sedang kangen dengan Yachen. Selang beberapa saat, Tantai mendapatkan surat bahwa Hao Tianzong datang menyerang. Tantai meminta agar Xiao Xiao menyiapkan pasukan dan tidak perlu melaporkan hal ini kepada Yachen. Beralih ke hutan, ada beberapa orang memakai masker yang tidak lain adalah pasukan Hao Tianzong. Salah satu anak buah yang sudah melakukan pengintaian melaporkan kepada atasannya mengenai kondisi kekuatan dari kota Nanzhou dan Istana Bunga. Mereka berniat akan menghancurkan Istana Bunga. Dajisi yang sudah sembuh menyesalkan musibah yang sudah menimpa klannya. Di sini dia menceritakan kalau orang yang menyerangnya dan anggota klan salju bayangan adalah orang-orang dari Tianzong. Tetapi dia tidak bisa mengingat apapun tentang pelahap. Rauki menjelaskan Dajisilah yang membangunkannya dari tidur panjangnya, karena Dajisi mempunyai darah dari Dewi. Yachen menduga kalau pelahap sudah memanipulasi ingatan dari Dajisi sehingga dia tidak mengingat apapun. Cerita berlanjut di Istana Bunga yang melihatkan kedua pendekar cupu yang baru saja menjadi buruh kerja di Istana Bunga sedang menyapu halaman. Memang kita tidak boleh sombong, apapun bisa terjadi dalam kehidupan. Zhao Yan, seorang penjaga yang bertugas untuk mengawasi mereka berdua, memberikan hadiah sebuah kitab yang dianggap oleh mereka berdua sangat berharga karena berisi ajaran jurus bela diri, padahal kitab itu hanya berisikan jurus paling rendah, paling cupu di Istana Bunga. Selang beberapa saat kemudian, Zhao Yan mendapatkan laporan dari gadis bercadar, tapi di sini tidak berkerudung. Bang, ada tamu dari Tianzong. Dengan raut kaget, Zhao Yan langsung memerintahkan gadis cadar ini menyiapkan alarm tanda bahaya. Setelah Zhao Yan menasihati kedua pendekar agar tidak ikut campur dengan bahaya yang akan datang, dia langsung cus pergi. Ternyata, tamu tak diundang sudah memasuki gerbang luar istana dan mengalahkan penjaga di sana. Di tempat lain, Yachen mengajak Mu Qingsu dan pemimpin klan salju yang sudah agak baikan dari sakitnya untuk segera pergi ke tempat aman agar terhindar dari orang Beidi dan Tianzong yang mengejar mereka. Sementara di Istana Bunga, para penjaga di sana yang kebanyakan adalah cewek bercadar sedang kesusahan menahan serangan dari Tianzong. Ya jelas cowok lawan cewek. Karena kondisi itu, penjaga Zhao Yan memutuskan untuk melakukan evakuasi dari Istana Bunga. Kedua pendekar cupu pun ikut diserang oleh orang Tianzong. Untung bisa diselamatkan oleh si penjaga, datang bagaikan pahlawan. Saat akan pergi, si malah pasukan Tianzong yang didampingi pimpinannya datang dan tawuran pun berlanjut kembali. Karena kalah ilmu, penjaga Zhao Yan pun KO dan agak disiksa dikit.
Saat mereka akan dibunuh, datanglah pahlawan kita, gadis imut tapi kuat si Xiao Xiao, yang datang untuk menyelamatkan mereka. Dengan menggunakan sekali tinjunya dan diiringi sengatan listrik berwarna hijau mirip Chidorinya Sasuke, bos musuh langsung KO. Tanpa basa-basi, Xiao Xiao juga dengan cepat mengalahkan sisa pasukan musuh yang masih ada. Saat mereka akan pergi dari tempat itu, datang lagi seseorang berbadan kecil, rambutnya botak, salah satu bos dari musuh yang bernama Diting. Tapi kita akan panggil si Om Botak saja ya. Karena si Xiao Xiao tidak mau menyerahkan diri, pertarungan antara cewek dan om-om pun dimulai. Mereka saling beradu pukulan dan ternyata Om Botak menang dengan mudah. Si Om ini mulai sombong dan bilang kalau hanya cukup menggunakan satu tangannya saja untuk bisa mengalahkan Xiao Xiao. Dia membuat kesepakatan kalau dia menang dengan satu tangan, Xiao Xiao harus pulang dengan si Om Botak. Tapi kalau dia kalah, Xiao Xiao minta Om ini menundukkan kepala 3 kali ke lantai dan berjanji tidak akan nongol lagi di kota itu. Setelah sepakat, Xiao Xiao langsung mengeluarkan serangan listriknya berkali-kali dan diikuti beberapa tendangan kaki dari udara. Si Om Botak ternyata tak mampu menahan tendangannya dan menggunakan 2 tangannya untuk bertahan. Ternyata si Xiao Xiao di serangan awal hanya berpura-pura lemah dan kalah agar diremehkan sama Om Botak. Karena merasa dicurangi, Om Botak ini marah dan menyerang Xiao dengan kekuatan penuhnya. Tetapi ternyata Xiao Xiao bisa menghindar dan malah si Om Botak yang kena tendang bokongnya. Saat Xiao Xiao mau menghabisi si Om Botak, dia bisa kabur dan malah mengeluarkan roh jahat yang bersemayam dalam dirinya. Dia berubah menjadi Om Botak yang memiliki tanduk serta gigi taring yang nongol dari dalam mulutnya. Dan tentu saja kekuatannya bertambah berkali-kali lipat. Om Botak ini yang sudah dikuasai oleh iblis ternyata masih bisa merasakan sisa dari tendangan bokong dari Xiao Xiao. Melihat perubahan si Om Botak, Xiao Xiao berniat untuk kabur dengan menggunakan kekuatan ruang dari cincin yang dia pakai. Om Botak ini makin marah saja. Dasar sialan, habis nendang pantat kalian gak bertanggung jawab. Sambil marah, si Om Botak ini mengejar Xiao Xiao dan orang-orang dari Istana Bunga. Saat melakukan pengejaran, Om Botak bertemu dengan rombongan Ye Chen dan bertanya, "Woi, apakah kalian melihat gadis kecil dan sekumpulan orang dari Istana Bunga?" Tetapi di sini Ye Chen dengan cueknya kemudian meneruskan perjalanannya tanpa menghiraukan dia. Merasa diabaikan begitu saja, si Om ini marah. Ya jelas dicuekin dan langsung menyerang Ye Chen. Tapi dengan menggunakan kekuatan teleportasinya, dia berhasil menghantam si Om Botak sampai menabrak tebing. Syukurin loh. Kemudian muncul asap hitam dan keluarlah tetua dari kerajaan Beidi. Dia datang untuk menemui Ye Chen, hanya sekedar mengingatkan sesuatu, tapi bukan untuk jaga kesehatan ya. Di sini kita bisa tahu kalau ternyata Ye Chen sudah kenal dengan tetua dari kerajaan Beidi. Ye Chen kemudian melihat bahwa rumahnya sudah terbakar di mana-mana. Dia ingin sekali langsung menyerang dengan kekuatan penuhnya. Tetapi kalau itu dilakukan, dia khawatir akan memancing musuh dia yang lain. Ye Chen memutuskan untuk terlebih dahulu mencari tempat istirahat bagi Kingsu dan pemimpin klan salju. Baru setelah itu dia berurusan dengan Tianzong. Berpindah ke Istana Dewa Bunga. Ada seorang murid dari Tantai yang melaporkan kalau pasukan Tianzong sudah mengetahui lokasi Istana Bunga dan saat ini beberapa pasukan murid luar sedang bertarung dengan mereka. Dia meminta untuk ikut membantu supaya murid luar tidak habis dibantai oleh musuh. Tapi Tantai menyampaikan kalau tujuan tamu mereka adalah menghancurkan istana dan membunuh semua penghuninya. Jadi, mereka akan fokus untuk langsung menuju istana dan mengabaikan orang di luar.
Istana Bunga sudah menyiapkan beberapa jebakan untuk menghadapi pasukan Tianzong. Beberapa saat kemudian, datang seseorang gadis yang bercadar yang ngasih info kalau musuh sudah mendekat ke istana. Cerita berganti ke para ninja Tianzong. Mereka sudah sampai di lembah Istana Bunga. Pasukan ini ditugaskan hanya untuk menjadi intel dan tidak boleh bertarung. Salah satu prajurit bergumam, hanya untuk memeriksa tempat itu, bosnya sampai mengirimkan banyak tim kecil. Dia diingatkan sama temennya untuk berhati-hati, karena Istana Bunga adalah musuh terbesar Tianzong. Tiba-tiba beberapa pasukan jatuh pingsan ke tanah. Prajurit yang melihat itu menyadari kalau ada racun dan dia segera mencari tahu kapan mereka diracuni. Dan ternyata dia melihat ada sebuah bunga bulu biru. Apakah racun itu datang dari bunga biru tersebut dan bagaimana kelanjutan dari tawuran ini? Nonton kelanjutannya di Labes Anime.